Oh, Pak Riko ya. Halo Rian. Halo Rian. Kita lanjutkan lagi. Oh, dianya tak tak join ya. Oh, ini dia Riannya. Ini dia mau masuk nih. Halo Rian. Halo Rian. Belum masuk, Pak. Ini udah nih, udah masuk. Udah, Pak. Nah, Adrian Putrayana nih. Atau belum join apanya eh, audionya mungkin enggak. Halo Rian. Dengar Bapak? Oh, ulang lagi. Agak apa nih gangguan kayaknya nih. Cekriman lah lanjutkan. Karena satu kelompok tadi dengan Rian. Rian udah, tuh Rian udah masuk tuh. Gimana Pak? Saya yang lanjutkan atau Rian nih? Rian lah, Rian tuh udah masuk. Oke. Rian? Halo Rian? Saya Pak, Ya, coba yang H ini. Efisiensi di judul bisa diterapkan dengan menghilangkan kata yang bermakna sama. Coba. Judul harus Terus. judul harus efisien karena ruang untuk judul sangat terbatas. Terus. Diperlukan kejelian pemilihan kata agar judul tepat, benar, dan singkat. Coba nomor satu itu. Apa maksudnya tuh? Motor. Motor keluaran 1954 diban- dibanderol dengan harga 90 juta. Salah. Ini tanya. Yang benarnya? Yang benarnya motor keluaran 1954 dibanderol 90 juta. Jadi hilang kata dengan harga itu bisa dihapus. Motor keluaran 1994 dibanderol 90 juta rupiah. Gitu aja. Jadi kalau di atas kan motor keluaran 1994 dibanderol dengan harga sekian. Nah, tambah jumlah katanya kan. Nah, kalau orang lebih efisien. Apa maksudnya efisien kan? Judul. Coba yang kedua lagi. Yang kedua, Pemkot akan segera eksekusi lahan. Nah, Salah. yang benarnya? Pemkot segera eksekusi lahan. Jadi akan segera tentu boros kan? Pemborosan. Diefisienkan. Kata-kata akan dihilangkan menjadi Pemkot segera eksekusi lahan. Itu saja. Jadi satu 2 3 4 5 jadi satu 2 3 4. Kemudian kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang pada judul ditulis dengan huruf kecil. Contoh, tabrak truk si pengemudi tewas. Jadi si ini huruf kecil. Kemudian 1.000 lilin untuk kenang sang pahlawan. Jadi kalau ada judul berita kata si pakai sang, sang pencipta ke, sang penyair ke, si pengemudi ke, si petualang ke, pakai huruf kecil. Oke. Namun jika kita sandang si dan sang menyatakan julukan ditulis kapital, aksi si kutu antar barca juara gitu. Ini kan tadi si pengemudi. Ini namanya ada apanya julukannya si si
si si Kutu antar Barca juara gitu. Si Kutu adalah nama julukan Lionel Messi dan pemain Barca Barcelona. Oke. Jadi kalau mengenang si ayam jantan dari Jawa Timur, kan si juga nih, tapi jadi hurufnya besar karena ada di situ eh, kata sandang si dan sang menyatakan julukan. Nah, ayam jantan dari Jawa si ayam jantan. Nah, oke. Jadi memang untuk tak ada menyandang julukan dia si sama sang itu kecil. Nah, ini kan udah beransur-ansur nih. Ini kita baru berkutat-kutat di judul baru karena banyak jurnalis-jurnalis umpamanya mereka sudah sibuk belajar-belajar menulis sampai ke bawah, tahu-tahu tentang pemahaman judul belum dipahami eh, ya kayak kita belajar sekarang, tapi berangsur-angsur. Mudah-mudahan saja ada nanti pemahaman. Kemudian Rian, saya lanjutkan si siapa lagi? Si Sukri lagi. Lanjutkan. J-nya. Beretika. Hmm. Judul yang baik harus sopan, tidak berupa hasutan, kata-kata kasar, caci maki, serta kata-kata yang mengerikan. Nah, Judul ini sebaiknya sudah. Jadi ini agak mudah dimengerti nih kan? Tak perlu kita berlama-lama di sini. Ini ada yang tidak boleh katanya, jangan kata-kata kasar, hasutan atau yang mengerikan. Oke. Yang keduanya lagi. Yang kedua baris tanggal. Nah, coba. dat datelin atau baris tanggal merupakan tempat kerja, tempat kejadian atau peristiwa. Detalin atau baris tanggal terdiri dari satu kejadian, dua atas nama media massa yang diberitahukan. Jadi, Di yang tunggu dulu. memberitakan Contohnya, Jakarta, Kompas. Nah, gitu. Jadi ada juga orang yang buatnya nama medianya dulu, baru tempatnya. Nah, jadi sebelum berita dimulai, kan setelah judul, ada baris tanggal, atau bukan deadline ya, deadline itu semacam sebutan saja. Di sini kan dibilangnya Jakarta, atau bahkan api medianya apa gitu. Nah, gitu. Oke, baris Cilacap, satelit pos. Jepara, radar Kudus. Nah, itu tujuannya menunjukkan tempat kejadian dan inisial media atau nama media. Ada juga orang yang mendulukan nama medianya, baru nama tempatnya. Nah, maka kan banyak kalian tengok berita itu, bahkan api Pos Metro Rohil. Nah, itu kan, nah, ini kayak ginilah konsep dan teorinya untuk dibawa di ini kan udah masuk baris tanggal ini. Nah, jadi sebelum teras berita itu ada namanya baris tanggal. Boleh kita dulukan kotanya, baru nama medianya. Bisa juga nama medianya, baru kotanya. Jadi kebanyakan orang kalau di Riau banyak membuat nama medianya dulu, baru kotanya. Tapi kotanya dulu boleh juga. Tapi kalau konsep dan teorinya harus nama kota atau tempat kejadiannya dulu, baru nama medianya. Oke, yang ketiga lagi. Baca. teras Atau lead. atau lead. Nah, Tera Terasa tahu intro merupakan alinea pertama yang berisi fakta terpenting sebagaimana digambarkan dalam judul. Lead merupakan bagian terpenting dalam berita. Penulisan lead paragraf harus memasukkan minimal unsur 4W. 1. Apa wah, what terjadi? yang terjadi, Peristiwa apa yang terjadi. Nah, terus peristiwa jadi. apa? Peristiwa apa? Hmm. Siapa yang terlibat dalam peristiwa pelaku, korban, saksi, panitia, pembicara, audien, dan lain-lain.
3. Di mana kejadiannya, tempat peristiwa, dan kapan kejadiannya, waktu, minimal hari dan tanggal. Jadi kan tadi ada berapa? 6. Tadi kan ada 6 yang kita lihat di atas tadi. 6 apa tadi? 6 unsur. 6 unsur. Nah, dari 6 unsur itu untuk di lead-nya minimal itu harus ada 4. Nah, yang ada what, who, where, when. Kapan, di mana, apa, siapa. Jadi mengapanya nanti di baris di tubuh berita, why-nya sama how-nya. Jadi mengapa itu terjadi, bagaimana itu terjadi, itu baru nanti di paragraf selanjutnya. Jadi selain daripada mengapa, bagaimana itu dimasukkan di lead. Jadi umpamanya ada kejadian, kalian nanti umpamanya buat berita, ya kapan terjadinya, di mana terjadinya, masukkan aja di lead di paragraf pertama itu. Oke? Nah, ini nanti kalau kalian mempelajari ini nanti dalam menulis berita akan kalian akan mudah kalian nanti. Jadi 4 kata Pak Noprio ada 4 di lead itu harus masuk. What, who, where, when. Nah, jadi who sama how bisa di selanjutnya. Kemudian lanjutkan, Skriman. Let berisi fakta yang paling penting dari sebuah peristiwa atau kejadian. Menjawab pertanyaan 5W tambah 1H, apa yang terjadi? What, siapa yang terlibat? U, wo, di mana kejadiannya? Where, kapan kejadiannya? Where, when, mengapa terjadi? We, dan bagaimana proses kejadiannya? Bow. Dalam perkembangan sekarang ini adalah unsur so what yang menyelidiki kedalaman implikasi suatu kejadian atau suatu peristiwa atau kejadian. Nah, jadi di atas tadi kan dibilangnya 4 minimal kan? Nah, di sini dimasukkannya juga why, how, boleh juga. Nah, dia minimal. Oke? Nah, kemudian untuk tubuh berita. Lanjutkan. Tubuh berita, body. Body adalah bagian tengah dari teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari lead yang menjabarkan peristiwa dalam judul dan lead. Biasanya berisi unsur whip dan bow. Why dan Ya, how. why dan how. Nah, jadi Yakni jadi diam dulu ya. Kalau di lilit tadi nggak dimasukkan why sama how-nya, berarti dimasukkan di paragraf kedua di bodinya. Paham? Why-nya dimasukkan ke body sama how. Nah, oke. Dah. Kemudian ada juga leg-nya atau kaki berita. Lanjut ya. Cekriman. kaki berita, leg. Leg adalah kaki berita yang terletak di akhir dari sebuah teks berita. Kaki berita merupakan kutipan-kutipan penjelas dan dapat ditambahkan informasi lain yang memperjelas atau menambah informasi terkait bagi pembaca. Misalnya, memberikan himbauan dan atau memberikan apresiasi. Nah, ini dia tabel 24 ini. Inilah dia anatominya yang dibilang tadi piramida terbalik itu. Jadi, ada headline-nya, terdiri dari 7 kata. Headline ini maksudnya judul, berupa pemikiran gagasan lengkap terdiri dari subjek dan predikat.
Deadline-nya itu tempat kejadian dan nama media. Contohnya Jakarta, Kompas. Pak, Lead-nya, izin bentar Pak, boleh Pak? bertanya silakan. Pak, izin bentar Pak. Ini mau masukkan ini Pak, mobil Pak. Oke, oke, Suruh silakan. dah Pak. Oke, oke. Maaf kita. Oke. Jadi untuk lead-nya minimal tadi ada 4 unsur. Bisa Y sama how-nya bisa dimasukkan ke tubuh atau ke body. Body ada why, how. Penjelasan peristiwa yang kemudian ditutup dengan kalimat langsung. Kemudian kakinya kutipan-kutipan. Jadi kalau ada tanda kutip dua itu termasuk kakinya, oke? Ini diilustrasikan dalam sebuah tubuh atau dalam tubuh manusia. Headline itu adalah judul. Kemudian deadline itu baris atau tanggal. Lead-nya intro atau pembuka. Bodinya isi berita. Leg-nya kaki berita. Jadi ini harus sedikit dipahami juga dan ya dibayang-bayangkan lah ini kayak gini bentuk. Ini ilustrasi yang mempermudah kayaknya nih. Mempermudah mahasiswa dalam mempelajari ini. Kayaknya perlu juga. Ini ada gambar tubuh manusia, anatomi. Oh, ini ada headline-nya, judulnya ini. Ini ada lead-nya. Ini ada deadline-nya. Ini ada body, ini ada leg-nya, kaki. Oke. Kemudian untuk yang E-nya. Jadi Nur sama Topa sama Adrian baru gabung lah ya. Adrian masuk kemana ya? Masuk kelompok Topa aja lah nanti ya. Masuk kelompok Topa nanti ya. Oke. Kemudian untuk karakteristik beritanya, coba lagi Rian. Jadi sebelum nanti kelompok Topa sama Nur sama Adrian Putra siap-siap buat pertanyaan ya. Minimal satu. Kalau lebih dari satu lebih bagus. Ini di sini kan ada nanti semacam keterampilan, sikap, dan nanti juga ada nilai kerja kelompok gitu kan. Oke, lanjut, lanjut. Lanjut, Rian. Lanjut, Rian. Karakteristik berita. Hmm. Yang pertama itu faktual dan informatif. Eh, Terus yang yang kedua, pertama itu faktual, yang lanjut yang nomor 2 aja lagi, short yang kedua itu short paragraf. paragraph, yang ketiga plain launge, Hmm. Empat, yang keempat 5W plus 1H, kelima. yang kelima kutipan. Jadi kutipan termasuk bagian dari karakteristik berita. Oke, yang F-nya lagi. Teknik penulisan berita. Nah, kita mulai Berita masuk lagi nih. ditulis dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Agar berita itu lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi standar teknis jurnalistik. Artinya, berita itu disusun dalam pola yang baku dan mudah dipahami isinya oleh pembaca, Oke, pendengar, udah ya. Jadi bisa atau dipahami pemirsa. tekniknya ada 5W1H. Jadi kalau kalau umpamanya nanti ada klien KKN, KKN itu kadang gabung sama prodi-prodi lain. Kalau KKN itu otomatis kalian kan membuat kegiatan-kegiatan, umpamanya Agustusan. Itu otomatis kita kan ada 4 prodi, KPI, MPI, MD, sama EKIS. Ya kalau umpamanya ada kegiatan ya anak KPI harus membuat berita untuk rilis. Baru nanti dimasukkan ke media. Ini aplikasi dalam waktu dekat. Nanti kita cari nomor WA wartawannya atau medianya atau email wartawannya atau WA wartawan atau email redaksi.
nanti dikirim. Nah, mudah-mudahan saja naik beritanya, bisa menembus media gitu kan. Kemudian berita disajikan dengan menggunakan pola piramida terbalik karena berpijak kepada itu, memudahkan halayak membaca. Yang penting, kadang ada orang yang sibuk, ada yang tidak. Kemudian memudahkan wartawan atau dan editor memotong bagian yang tidak penting. Memudahkan jurnalis dalam menyusun pesan berita. Oke. Jadi ini 5W1H-nya. Kemudian ada langkah yang digunakan acuan untuk menulis berita dengan langkah-langkah sebagai berikut. Coba lagi Sukirman. 1. Tentukan headline. Headline judul berita itu pertama Yang A, pertama, Pak. A, A. Pro provokatif. merangsang untuk bertindak, berarti jangan beritanya judulnya biasa-biasa saja ya. Kalau memang kejadiannya biasa ya biasa lah. Tapi kalau memang ada kejadian yang luar biasa ya harus dibuat luar biasa. Kemudian yang B-nya, B. Singkat dan padat. C-nya, Relevan. D-nya. Informal. Artinya menghindari judul yang bersifat kaku. Jadi eh, kayak penelitian-penelitian atau makalah skripsi tesis kan kadang itu judul-judul formal. Nah, kadang dalam berita boleh-boleh saja agak-agak non formalkan sedikit lah. Oke. Kemudian rep yang E-nya Representatif. ya representatif itu ya judul yang sudah kita tetapkan harus mewakili pokok bahasan. Jangan judul lain isi lain kan itu. Yang F-nya Merujuk bahasa yang baku. bahasa yang baku ini tidak perlu lagi dijelaskan. Oke. Kemudian yang keduanya coba baca. Sukirman. Foto atau dokumentasi peristiwa. Jadi setelah judul, maka bagian yang penting itu adalah foto. Jadi kan dia beriringan itu berita sama fotonya. Otomatis kan kadang-kadang wartawan meliput, di samping dia meliput, dia juga memoto. Jadi ini sangat penting. Oke, keterangan atau captionnya harus ada. Kayak ini kan. Ini kan ada foto, ada yang terbalik-balik barang-barang berserak. Jadi captionnya, keterangannya, truk terguling, kondisi truk muatan buah terguling di bahu jalan arah Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, namanya. Ini. Jadi ada tagnya, ada fotonya, harus ada keterangannya. Jadi kalau ada kalian nanti ngirim rilis ke redaksi biar naik beritanya, kalau ada foto-foto kegiatan KKN itu disertai dengan teks fotonya. Nanti kalau tak dibuat teks fotonya, redaksi itu kan bingung juga. Ini apa lah nih kalimatnya, teksnya nih. Oke. Kemudian detailnya, yang ketiga apa? Deadline. Jadi Dead, deadline itu yang kayak Bapak bilang tadi, Jakarta, Kompas gitu. Umpamanya Jepara, Radar Kudus. Ini contohnya ya. Ini deadline nih, tempat kejadian, nama media. M Longgo umpamanya. Ini nama tempat kejadiannya Radar Kudus. Gitu. Jadi dia bisa saja langsung strip setelah itu. Jadi ada juga orang yang buat-buat kalau untuk itu ditebalkannya hurufnya. Nah ini contohnya di sebuah koran satelit pos ini itu yang namanya deadline itu yang di lingkar warna merah itu kelihatan. Di situ dia satelit posnya Cilacap, koma satelit pos strip. Gitu. Kemudian leadnya yang keempat apa? lead atau teras berita. Harus ada minimal 4 W. 4 W. Lead berisi fakta paling penting. Boleh juga tambah yang lain-lain. Ini contohnya hilang kendali. Yang keenam, Body atau tubuh berita. itu body itu tubuh beritanya sudah dijelaskan juga tadi. Untuk yang mendukungnya, dibuat kalimat tidak langsung. Kemudian untuk narasumber itu tanpa menulis gelar. Oke. Jadi narasumbernya biarpun panjang titelnya ya tak perlu ditulis gelar kalau dalam berita.
Kadang yang minta gelar itu ada beberapa instansi dia harus lengkap Pak dengan detailnya ada juga. Ya kalau memang pinginnya gitu dibuat nggak apa-apa juga. Tapi kalau secara teori dan konsepnya itu tidak perlu dibuat gelar. Pokoknya seseorang yang kita tulis jadi narasumber ya cukup namanya saja. Ya. Ini contoh-contoh kata hubung. Sementara itu, jadi kalau kalau tadi ada di tubuh berita itu kan ini sudah kita masuk ke tubuh berita, itu ada kata-kata hubung yang nanti kita akan perlukan untuk antara narasumber satu dengan narasumber dua, kejadian satu dengan kejadian dua, kata hubungnya umpamanya sementara itu. Contohnya sementara itu anggota Asosiasi Nelayan Dampo, nah, dia memaparkan, nah, pihaknya dia menambahkan, selain itu, menurut dia menuturkan lebih lanjut, dia berharap, menurutnya, dia melanjutkan. Itu contoh-contoh kata hubung di dalam tubuh berita itu. Kan lebih lanjut, ada juga yang lebih lanjut, dia menjelaskan, lebih lanjut, selain itu, menurutnya, dia melanjutkan. Jadi kalau ada umpamanya orang setelah dia diwawancara, dia melanjutkan, boleh ditambah. Oke. Ini keterangan pada kalimat langsung. Jelasnya, kan ada kutip dua nih, contoh beritanya, lebih dari 100 menit. Habis itu, kalau buat kutipan itu, kalimat langsung namanya, itu tanda kutipnya, terakhirnya ada koma, baru kutip. Jangan terbalik-balik. Jadi wartawan sekarang banyak juga yang membuat tanda kutip untuk kalimat langsung ini salah. Jadi kalau ada kalimat langsung dalam berita itu, tanda kutip, koma, kutip, baru kata eh, kata keterangan pada kalimat langsungnya, jelasnya, ucapnya, imbuhnya, pungkasnya, tuturnya, kata dia, terangnya, paparnya, ujarnya. Maka kalian banyak menengok berita, jelasnya, ucapnya, imbuhnya. Itu kalau setelah ada kata kutip, pungkasnya, pungkasnya. Tuturnya, dia menuturkan. Kata dia berkata kan. Terangnya, dia menerangkan. Paparnya, kalau dia memaparkan. Ada kalau seseorang dalam presentasi berarti kutipnya dia memaparkan paparnya. Kalau dia hanya berujar, jangan gitulah, terima kasih ya, kayak gitu. Itu ujarnya saja, oke? Ini sudah mulai mendekati. Jadi outline menulis berita, headline-nya, ada bodinya, itu like-nya, oke? Kayak gini, deadline. eh ini dia mengatakan, menuturkan, why, kalimat tidak langsung. Ini contoh, itu contoh berita, Jawa Pos. Oke. Contoh-contohnya, ini ada G alur berita. Silakan, Rian lagi. Rombongan Topa, Nur sama Adrian Putra, siap-siap pertanyaannya. Coba, Rian lagi, untuk G. Alur berita. Terbitnya berita penerbitan tidak muncul begitu saja. Akan Berarti, tetapi berarti dulu ya. mulai Jadi dimulai proses dari rapat des atau bidangnya. Kemudian rapat proyeksi, penugasan, rapat budgeting, penulisan naskah berita, editing, produksi, percetakan, pembaca. Jadi ini adalah alurnya. Jadi berita itu kalau kita kirim ke redaksi ya tidak langsung bisa naik. Nanti ada yang dirapatkan di redaksi dulu. Ada juga ada kadang-kadang ada wartawan yang di penugasan. Kemudian ada kalau membutuhkan untuk memproduksi sebuah berita itu butuh rapat budgeting kalau memang ada perlu anggaran. Penulisan naskah, editing. Inilah kalau kita di lapangan hanya kita menulis, ya ada salah pun nggak apa-apa karena nanti akan ada editing. Jadi jangan kita menganggap berita yang kita kirim itu harus perfect. Ya kalau kita belum mampu seperti itu ya nggak apa-apa. Biasa-biasa saja dulu karena nanti ada yang tukang editnya. Oke, yang terjadi itu sekarang apa?
terkadang wartawannya langsung memposting, dikasih admin, langsung naik. Kadang berita itu nggak diedit. Ya di sana lah jumpa yang banyak salah-salah, yang ya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, akhirnya nanti digugat orang ya kan. Nah, kemudian ini jenis-jenis leadnya. Jenis lead itu berdasarkan jenisnya. Coba lagi Rian. Oh, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, Pak, misi, Pak. Kalau seandainya pertanyaannya dirangkum, boleh, Pak? pertanyaan dirangkum maksudnya atau apa? Merangkum. Boleh. Ya kan Bapak cuma bilang tadi minimal satu. Kalau boleh lebih dari satu boleh. Tapi jangan dirangkum. Umpamanya pertanyaan pertama ini gitu. Nanti dijawab dulu. Pertanyaan kedua gitu. Siapa? Oke. Jenis-jenis leadnya. Coba Rian. Lead apa yang pertama? Yang utama itu teras berita siapa? Nah, yang keduanya berita apa? Berita Berita apa kapan? yang kedua? Berita di mana? Berita mengapa? Teras berita bagaimana? Kontras lead itu berita yang kontras. Kemudian ada berita kutipan. Nah, boleh. Bolehkah langsung di lead berita itu ada kutipan? Boleh. Itu namanya teras kutipan. Kemudian, bolehkah bertanya? Boleh. Namanya teras berita bertanya. Kemudian, bolehkah langsung pemaparan? Boleh. Kemudian juga ada teras berita bercerita. Naratif naratif lead namanya tuh boleh. Exclamation lead, teras berita menjerit boleh. Kemudian untuk teras berita siapa ini, ah, ini nanti penjelasannya, link bukunya nanti, ya sama yang kemarin bukunya. Ya, link bukunya sama dengan kemarin. Makanya kemarin Bapak kasih biar kalian membaca, dan mudah-mudahan ada nanti pertanyaan yang akan perlu dijawab. Nah, kalau di sini kan ada teras berita siapa, itu biasanya menonjolkan salah seorang tokohnya. Tokohnya siapa, memakan pemain Presiden SBY, Jaksa Agung. Nah, kalau Watt itu pertimbangan unsurnya ya seperti apa yang terjadi, berita apa gitu. Nah, jadi kalau besar kejadiannya, umpamanya apa yang terjadi, pesawat terbang jatuh, mama. Nah, itu apa tuh? Lead apa? Nah, kemudian penjarahan barang. Nah, kemudian teras berita kapan? Umpamanya kapan kejadiannya? Umpamanya pukul gitu, hari nama Sabtu atau tahun itu 2025 atau 2019 terjadi COVID-19 semua. Ya, itu contoh kalau leadnya teras berita kapan. Kemudian ini kan ada contohnya selama Januari 2025, nah, tiga warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tewas akibat demam berdarah, dengue atau DBD. Nah, itu bisa. Kemudian juga ada berita di mana, terasnya di mana. Nah, contohnya gedung-gedung kantor kedutaan besar asing. Nah, ini contohnya ya. Di sini tadi disebutnya berita di mana? Di Amerika ke Australia. Nah, ini contohnya. Garut diguncang gempa. Nah, sedikitnya 3.400 rumah, satu bangunan masjid, madrasah, madrasah satu gedung olahraga. Nah, kayak gitu. Kemudian juga ada lead mengapa. Nah, ini contohnya lead mengapa itu akibat kepadatan dan kesemrautan pengaturan Bandara Polunia, Medan, rombongan pengungsi terpaksa membatalkan atau terlambat perjalanan. Nah, itu lead mengapa. Jadi leadnya itu akibat. Berarti kalau akibat itu kan lead mengapa. Kemudian bagaimana? Nah, contohnya yang bagaimana itu untuk mengatasi air PDAM Kota Makassar. Nah, itu lead bagaimana. Kemudian untuk pertama kalinya itu contoh-contoh lead. Kemudian lead kontras. Nah, ini yang kontras ini contohnya ya lebih banyak dari peristiwa yang bersifat negatif lah. Oke, sampai di sini silahkan si Topa Nur sama Adrian bertanya kepada Rian Supriyadi. Silahkan. Nanti Bapak bantu juga kalau yang ditanyakan itu tentang apa. Nur, Khusus Nur. materi. Kau dulu, Nur. Ya, Nur, Adrian, Putra, sama Topa. Siapa yang mau bertanya duluan? Kita bagi ada dua kelompok tadi. Silakan. Bentar, Pak. Silakan. Berarti Topa mewakili kelompok satu lagi. Nanti Rian sama Sukriman siap-siap menjawab ya.
Tak apa-apa nanti Hah? Topa, habis itu Nur, habis itu Adrian Putra tanya satu-satu nggak apa-apa juga. Yang Nur, Rian sama Supriyadi, Sukriman didengar aja dulu pertanyaannya ya, dicatat, nanti dijawab dan kalau memang butuh materi-materi ya nanti Bapak bantu dari scrollnya dari sini. Mana nih, mana nih? Ah, Oh, si- oke. Silakan bertanya Topa. Suara, suara. Nih Pak, Nah, apa perbedaan antara berita news dan feature, fitur, fitur? it, itu kan untuk materi nanti tuh. Yang itu Pak, yang penulisannya Pak, caranya Pak. Ini di materi yang kita ini kan baru konsep dan teori tentang penulisan berita. Jadi kalau memang berita street news sama picture tuh untuk nanti tuh bahan nanti tuh. Si Ya, Pak. untuk nanti Pak, ada jangan lagi Pak. terus. Kurang. Bentar Pak. Di, Aduh. pertanyaan ini disebut aja dulu nanti dirangkum sama Rian sama sama Sukirman nanti dijawab. Terus. Aduh. Bentar Pak, mana tadi yang ku apa tadi Pak? Hmm. Aduh. Ah, mana deadline tuh dah. Bentar Pak, sabar Pak. Nah, makanya dicatat tadi ya kan udah dicatat kan. Nah, makanya kalau dicatat enak. Oke, mantap. Kena, kena geser tadi Pak. Deadline-nya ada. Oh bukan, jangan yang untuk bertanya kan udah dicatat di kertas tadi kan? Yang mana? Bentar Pak. Aduh, mana tadi? Kena geser tadi Pak. Kena geser. Iya, di link Pak. Tadi kita nemu pertanyaan yang bagus Pak. Geser Pak. Mana ada? Oh di apa? Di link buku. Iya Pak, di link Pak. Oke, ya silakan. Ini Pak, coba saya minta contoh Pak Mm-mm. dari headline Pak. Judul. Buatkan Pak. Oh gitu. Lah, pertanyaan lainnya? Ah itu cocok dengan materi kita tuh. Ah, Ya Pak, dia itu. minta contoh judul katanya. Oke, apa pertanyaan lainnya? Judulnya itu Pak, yang bersangkutan dengan problem masyarakat Pak. Oke, tepat. Catat ya, Rian sama Supriyadi, sama Rian Supriyadi sama Sukri. Ah, orang tuh minta contoh judul. Nanti jawab ya atau siapkan ya yang berhubungan dengan masyarakat katanya. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau habis join lagi. Nanti kalau habis kita join yang ketiga ini nanti masuk maghrib kita istirahat dulu. Nanti kita nyambung lagi. Sholat. Karena kita udah tertunda nih karena ada listrik mati tempat bapak tadi kan. Oke. Bukan aja. Paksa kita lanjut sampai malam nggak apa-apa lah ya. Kita harus sampai materinya. Ya Pak. Oke, pertanyaan lainnya, Nur, Adrian, ada lagi Topa? Nur lagi bertanya. Satu-satu dah Pak. Dah. Pertanyaannya udah dicatat, Rian sama Sukirman. Minta contoh lead yang berhubungan dengan masyarakat, berita katanya judul yang sesuai masyarakat katanya. Ya, Nur tanya Nur. Apa saja kaidah kebahasan yang harus diperhatikan dalam menulis berita? Nah, catat. Rian, Spredi, ulangi lagi Nur. Mau dengar orang tuh? Pelan-pelan, pelan-pelan. Hah? Apa saja? Laju kali. Punya Apa saja? dendam. Apa saja kaidah kebahasan yang harus